Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana, NIM 2011130016, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi istisna untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Rizky Haryadi MCC. Yang pertama yaitu pengertian. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli atau al-mustasni dan as-sani atau produsen yang juga pembeli. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan atau al-masnu sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Adapun secara istilah adalah permintaan atau pesanan dari pihak pesanan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus. Selanjutnya yaitu karakteristik akad istisna. Barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. B. Sesuai dengan spesifikasi pemesan atau customized, bukan produk massal. C. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad istisna. Akad istisna terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu istisna biasa dan yang kedua istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Yang kedua, as-sunnah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Nabi ini menjadi buktinya bahwa akad istisna adalah akad yang dibolehkan. Selanjutnya yaitu al-ijma. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syarat. A. Pelaku terdiri dari pemesan atau pembeli dapat disebut dengan mustasni dan penjual atau pembuat dapat disebut dengan sani, harus cakap hukum dan balik. B. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. C. Ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya yaitu ketentuan tentang barang. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya.
Selanjutnya, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Selanjutnya, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, serta pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya yaitu ketentuan tentang barang. Harus jelas spesifikasinya atau jenis ukuran mutu sehingga tidak ada lagi masalah dan perselisihan dapat dihindari. 2. Penyerahan dilakukan kemudian. 3. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 7. Dalam hal pesanan, sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya yang mengikat. Tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad istisna. Berakhirnya istisna dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya yaitu akun pada akuntansi penjual. Akun laporan posisi keuangan atau neraca ada 5. 1. Persediaan atau aset istisna. 2. Piutang istisna. 3. Keuntungan istisna tangguhan. 4. Aset istisna dalam penyelesaian. 5. Termin istisna. Selanjutnya akun laporan laba rugi ada 3, yaitu 1. Pendapatan istisna. 2. Harga pokok istisna. Dan 3. Keuntungan istisna. Selanjutnya yaitu akun pada akuntansi pembeli. Akun laporan posisi keuangan atau neraca ada 4. 1. Aset istisna dalam penyelesaian. 2. Hutang istisna. 3. Aset atau persediaan istisna. 4. Beban istisna tangguhan. Selanjutnya yaitu akun laporan laba rugi, yaitu beban istisna. Selanjutnya yaitu penyajian. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. 1. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 2. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Selanjutnya pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau I-kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada 1. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istisna. 2. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. 3. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. 4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian hutang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. 2. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu jurnal dalam transaksi istisna. Jurnal untuk penjual
yaitu pada saat penagihan kepada pembeli, piutang istisna di debit, dan termin istisna di kredit. Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli, yaitu kas di debit dan piutang istisna di kredit. Selanjutnya, jika akad ditandatangani, maka jurnalnya yaitu beban praakad di debit dan beban istisna yang ditangguhkan di kredit. Selanjutnya, saat pengeluaran biaya istisna setelah akad ditandatangani, akunnya yaitu aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, beban istisna yang ditangguhkan di debit, dan kas di kredit. Selanjutnya, jurnal untuk pembeli. Pembeli menerima tagihan dari penjual, akunnya yaitu aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, dan hutang istisna di kredit. Selanjutnya, saat pembeli menerima garansi penyelesaian proyek, akunnya yaitu kas di debit dan titipan uang garansi di kredit. Pembeli membayar tagihan dari kontraktor, akunnya yaitu hutang istisna di debit dan kas di kredit. Pembeli menerima aktiva istisna, akunnya yaitu persediaan pada debit dan aktiva istisna dalam penyelesaian di kredit. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.